Shalom teman-teman MYC dimanapun saat ini teman-teman berada. Kita bersyukur bahwa kita diberikan satu kesempatan lagi untuk kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini saya mengajak teman-teman kita boleh bersaat teduh sejenak. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau menyembah Dia. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor. Let my faith be strong as I'm covered by your grace abundant and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place. I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God Almighty, the earth be filled with peace and glory. Mercy, grace, and love surround me. Your name be honored as long as I live. Oh, as long as I live. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired soul. Leave my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by your grace abundant and love so strong. this place.
bersyukur Tuhan, kalau Tuhan memberikan kami kesempatan satu kali lagi Tuhan, untuk kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkenan dalam setiap puji-pujian penyembahan kami ya Bapa. Ampuni dosa kami Tuhan, kalau seringkali Tuhan mendapati kami tidak setia ketika kami menjalani kehidupan kami sebagai anak Tuhan. Saat ini kami mau datang Tuhan membawa segala kehancuran hati kami mau menyembah Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua, kita bersyukur sekali bahwa kita boleh sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama bersatu hati, menaikkan pujian bagi Dia. Allah yang besar, great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Mari sama-sama kita mau katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Mari saya mengundang teman-teman, kita boleh sama-sama bangkit berdiri dimanapun saat ini kita berada. Kita sama-sama mengikrarkan iman kita sebagai orang percaya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita, menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Yohan Candawasa. Kita mau angkat satu pujian, menyenangkanmu. Kiranya pujian ini boleh menjadi janji iman kita kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 21
ada 2 ayat yang kita akan baca, ayat 7 dan ayat 20. Ya, Yohanes 21 ayat 7 dan ayat 20. Ayat 7 kita baca penggalan atasnya saja. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Garis bawahi, maka murid yang dikasihi Yesus itu. Ayat kedua, ayat ke-20, pasal 21. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Ya, hanya segitu. Juga kita garis bawahi, murid yang dikasihi Yesus. Nah, ada 3 keterangan sebagai pengantar yang saya ingin berikan lebih dahulu. Yang pertama, tentang murid yang dikasihi Yesus ini dipercaya merupakan adalah Rasul Yohanes sendiri, penulis Injil ini. Ya. Yang kedua, sebutan ini menjadi sangat istimewa karena biasanya kalau kita berbicara soal kasih Allah, itu yang dibicarakan adalah Allah mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan sekian banyak bukti. Tapi di sini bukan berbicara Allah mengasihi kita, melainkan orang yang dikasihi itu mengakui, menyatakan bahwa sungguh dia merasakan, aku ini orang yang dikasihi Tuhan. Ketiga, saudara-saudara, kalau dia mengganti nama Yohanes dengan murid yang dikasihi, itu berarti dia lebih menginginkan dirinya tidak dikenal sebagai Yohanes. Tapi dia pengen orang mengenali dia sebagai orang yang dicintai oleh Tuhan. Jauh lebih penting bagi dia daripada lu kenal gue sebagai Yohanes. Saya mau kamu melihat saya sebagai orang yang dicintai Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya ingin ajak kita membahas persoalan ini dari 2 sudut. Yang pertama, sangat sulit, ya, sulitnya untuk orang mengatakan aku ini dicintai Tuhan. Dengan kata lain, bicara Tuhan mencintai kita itu gampang. Tapi sampai kita pribadi bisa mengatakan, apalagi pengen orang lain kenali kita sebagai aku ini orang yang dicintai Tuhan, itu sangat sulit. Kenapa? Itu yang nomor 1 kita bahas. Yang kedua, saudara-saudara, kita perlu paham bahwa mengakui bahwa kita, yang artinya sungguh mengalami maka mengakui aku dicintai Tuhan, itu luar biasa penting di dalam kerohanian Kristen. Mari kita bicarakan yang pertama. Kenapa itu sulit? Saudara-saudara, saya ajak kita memikirkan dari satu sudut. Sulitnya merasakan kita, apalagi kemudian mengakui kita orang yang dicintai Tuhan. Satu sudut yang saya ajak saudara lihat adalah kasih itu akan mewujud di dalam rupa tuntutan, hukum, aturan, tidak terpisahkan. Ya, Alkitab memang mengajar seperti itu. Satu ketika Yesus didatangi oleh seorang ahli Taurat yang bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Itu pertanyaannya. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab dengan 2 hukum. Hukum yang terutama adalah 1, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Hukum kedua yang sama besar adalah kasih sesama seperti dirimu sendiri. Menarik sekali, Yesus mengatakan jadi hukum yang terutama adalah kasih kepada Allah dan kepada sesama kita. Tetapi kalau saudara perhatikan detail hukum, oke, bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Bagaimana caranya mengasihi sesama? Itu diberikan detailnya di Keluaran 20 ayat 3-17 yang kita kenali kemudian dasatitah sebagai dasatida sebagai 10 hukum. Isinya begini. 3-11 ayat 3-11 itu hukum 1-5 isinya adalah hukum 1-4 hukum itu berhubungan dengan mengasihi Tuhan. Jangan ada Allah lain, jangan ada berhala, kuduskan hari Sabat, ya, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Hukum mengasihi sesama itu dimulai dari hormati orang tua,
Jangan membunuh, jangan berdusta, jangan menginginkan miliknya, dan seterusnya, saudara-saudara. Itu apa? Hukum, aturan, tuntutan. Kita nggak boleh begini, kita nggak boleh begitu. Kita harus begini, kita harus begitu kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi disitulah kita melihat kasih ternyata waktu diwujudkan itu bentuknya aturan, peraturan, hukum, tuntutan. Nah sebetulnya saudara-saudara hal ini gampang untuk dimengerti, gampang untuk dilihat di dalam kenyataan. Relasi kasih itu pasti akan mewujud di dalam aturan, di dalam tuntutan dan hukum. Contoh, ketika saya mengatakan I love you, itu berarti kesejahteraanmu, kebahagiaanmu, keselamatanmu itu penting loh bagi saya. Ya, bahkan menjadi prioritas bagi saya. Nah, itu melahirkan langsung berupa dua tuntutan. Tuntutan pertama adalah tuntutan kepada diri saya sendiri. Saya punya teman ya, suaminya diabetes. Si istri menuntut dirinya karena dia sayang banget sama suaminya, dia tuntut dirinya. Suamiku itu akan kuperhatikan makanannya, akan kujaga. Aku akan tuntut diriku untuk mendisiplin secara ketat, memberi perhatian kepada urusan kesehatan suami saya. Maka saudara-saudara dia kalau belanja dia pikirin, dia mau masak dia pikirin apa yang baik buat suami. Dia tuntut dirinya. Orang tua ketika mengatakan anakku aku sayang padamu, maka dia akan tuntut dirinya. Aku akan bekerja baik, bekerja keras supaya anakku punya makan, punya rumah, bisa sekolah dengan layak. Dia tuntut dirinya. Dan begitu juga Tuhan ketika mengatakan menyayangi kita, saudara lihat aja. Ketika dia mencipta manusia, dia seperti orang tua, siapin rumah, Taman Eden, dia siapin makanan, dia siapin pekerjaan. Dan bahkan ketika kita berdosa, nomor satu yang dia tuntut adalah dirinya sendiri. Bagaimana bisa menyelamatkan kita bahkan dengan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Tuntutan pada diri. Nah, berbalik juga karena kesejahteraanmu penting bagi saya, kebahagiaanmu penting, bahkan prioritas bagi saya juga akan menuntut kamu yang saya kasihi. Apa itu tuntutannya? Si istri akan menuntut si suami yang diabetes, lu mesti mau dong gua atur. Lu mesti nurut dong dengan aturan. Kalau makanan yang gua udah sediain lu makan, dan jangan cerewet dah. Itu tuh baik buat lu kok gitu. Nah orang tua juga sama. Dia akan tuntut anaknya, kamu jangan begadangan melulu, jangan main game melulu, ayo belajar yang benar. Itu baik buat kamu. Kalau pilih teman, jangan sembarangan. Kamu mesti begini aturannya, begitu aturan, jam tidur diatur. Pilih teman, cara berpakaian, cara makan, makanan ini, semua diatur, saudara-saudara. Jadi dia akan tuntut orang yang dikasihinya. Nah, saudara-saudara, begitu juga Tuhan, ketika dia menyayangi kita, dia tuntut dirinya, dia tuntut kita juga hal-hal yang dia tahu baik buat kita, dan itu bentuknya 10 hukum. Contohnya, jangan menyembah Allah lain selain dirinya. Bukan Tuhan gila disembah, melainkan waktu dia sampaikan 10 hukum, orang Israel itu baru keluar dari Mesir. Di Mesir mereka tuh nyembah, apa aja disembah, binatang disembah, manusia disembah. Sungai Nil ada dewanya, semacam-macam saudara-saudara, sehingga karakter dewa-dewa yang disembah itu mempengaruhi mereka. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi, maka dia minta mereka menyembah Tuhan yang benar supaya hidup mereka jadi benar. Nah saudara-saudara, tetapi kan persoalannya begini, ketika hubungan kasih itu bukan sekedar aku cinta padamu, yang kemudian melahirkan tuntutan pada saya dan tuntutan kepada diri kamu dari saya untuk kebaikan kamu. Tetapi hubungan kasih juga, si penerima akan berkata, you love me. If you love me, maka kesejahteraan saya, keselamatan saya, kebahagiaan saya penting bagimu. Oke? Nah kalau begitu si suami ngomong sama istrinya, kalau kesejahteraan saya, kebahagiaan saya, kesenangan saya penting bagimu, kasih dong gua makan yang gua doyan. Jangan gua diatur terus.
Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Kawin sama lu sengsara amat gue. Saudara-saudara, anak kepada orang tua. Oke, kalau orang tua, papa sayang saya, mama sayang saya, kasih dong aku bebas. Kasih dong mainan yang saya suka. Jangan nuntut mulu, harus belajar, jam berapa harus tidur, keluar jam berapa mesti pulang, nuntut mulu, apa-apa diatur melulu. Itu namanya bukan sayang, perbudakan itu. Nah, saudara-saudara, kita sama Tuhan juga sama. Kalau Tuhan sayang pada saya, maka Dia pasti memperhatikan yang saya suka, yang saya senangi, yang memberikan saya kesejahteraan dan kebahagiaan. Kalau begitu, kalau saya berdoa, tolong didengar. Kalau saya minta sesuatu, jawab permintaan saya. Kita juga menuntut saudara-saudara karena engkau cinta pada saya. Nah, sekarang jadi persoalan begini. Apakah segelombang antara tuntutanku kepadamu karena aku cinta padamu? Ya, tuntutan orang tua kepada anak karena dia sayang anak. Tuntutan istri kepada suami karena dia sayang suami. Dengan tuntutan yang saya berikan kepadamu karena saya tahu kamu cinta saya. Bisa bedain? Yang pertama, tuntutanmu kepada saya karena engkau mencintai saya. Yang kedua, tuntutan saya kepadamu karena saya tahu kamu cinta saya. Sering kali dan betul-betul umumnya yang terjadi adalah nggak segelombang. Konflik. Si suami berkata begini. Yang diabetes tadi, dia bilang, kawin tuh susah amat, makan aja diatur, resek gua kawin sama lu. Saudara-saudara, ngapain gua kawin, kata suami, kalau makan aja jadi nggak bebas begini. Kenapa? Yang dia tuntut pada istrinya, kalau lu sayang gua, kasih makan gua yang enak. Sekali-kali boleh lu atur. Tapi si istri yang mengasihi suami, menuntut dirinya mengatur makanan, menuntut suaminya apa yang diaturkan tolong dituruti. Saudara-saudara, begitu juga dengan orang tua dengan anaknya. Banyak anak mau kabur dari rumah. Kenapa? Bukan orang tua. Saya kalau tanya orang tua, anak lu mau kabur, kenapa? Lu gak sayang sama Tuhan? Dia bilang, semua yang saya kerjakan tuh kalau bukan buat anak saya, buat apa? Nah, saudara-saudara, orang tuanya ngomong begini. Kalau gua turutin anak gua semua yang dia mau, gua tuh bukan orang tua, orang gila. Semua yang dia turutin, gila gua kalau gua turutin. Anaknya juga ngomong yang sama, bapak gua gila. Gak bisa lihat gua seneng, gak bisa lihat gua bebas sebentar. Semua dituntut, semua diatur, ini salah, itu salah. Nah, saudara, itu gila bapak gua, emak gua lebih gila lagi. Nah, saudara-saudara, dengan Tuhan juga sama. Kalau Tuhan sayang saya, dia mesti begini, dia mesti begitu di dalam menyenangkan saya. Kita lihat Tuhan menuntut kita karena mengasihi kita. Dengan kita yang dikasihi maka menuntut Tuhan. Itu nggak segelombang. Ketidaksegelombangan itu nampak jelas kita melihat apa yang Tuhan atur, tuntut dari kita. Itu kita anggap belenggu, kita anggap penjara. Tuhan itu anti kebebasan, Tuhan itu anti kesenangan. Itu sebabnya saudara-saudara, kita jadi nggak heran kalau orang berkata, kalau mau ikut Tuhan jangan masih muda, ntar udah tua. Kalau sekarang lu sama aja jual kebebasan, jual kesenangan. Karena apa? Karena Tuhan tidak menyukai itu semua. Dia demen yang susah-susah buat kita. Jadi saudara-saudara, tuntutan yang kita lihat itu betul-betul nggak segelombang, ya. Dan menjadi lebih sulit lagi tuntutan kita kepada Tuhan karena tahu Tuhan cinta kepada kita. Itu lebih sulit lagi karena satu contoh begini, ketika saya menulis khotbah ini, saya menerima sebuah berita WA dari seorang teman, dia bercerita tentang hamba Tuhan di gereja. Saya juga kenal.
isi WA itu dia cerita, jadi si hamba Tuhan ini punya anak, lagi minggu itu perlu menjalani operasi untuk ke-23 kali. Masalahnya adalah anak ini jadi punya kesulitan makan, dan kalau dia sampai bisa makan, dia punya kesulitan yang nanti nyusul adalah kesulitan untuk membuang keluar kotoran. Jadi puteran ya, nggak bisa makan, diusahain makan. Kalau dia udah bisa makan, lu harus hadapi kesulitan kedua. Dia nggak bisa buang air. Jadi lebih baik kasih makan apa enggak? Nah, dokter berusaha menyembuhkan, operasi sana, operasi sini, sampai 23 kali operasi yang kali itu harus dijalankan. Dan berapa minggu kemudian saya dengar itu terakhir yang bisa dilakukan. Kalau nolong-nolong nggak bisa ya udah. Saya bisa membayangkan saudara-saudara kalau orang tua yang mendengar Tuhan cinta saya, maka pasti dia akan tuntut Tuhan sembuhkanlah anak saya. Kalau nggak bisa sembuhkan, ya udah daripada ini anak sengsara, Tuhan ambil deh. Saudara yang dia dengar jawabannya menurut saya kira-kira sembuh kagak, mati kagak. Kondisi begitu saudara bisa bilang, Tuhan ini, aku ini orang dicintai Tuhan loh. Karena kalau Tuhan cinta saya, berarti keselamatan saya, kesejahteraan saya prioritas bagi dia. Buktinya begini. Nah saudara-saudara, kondisi seperti itu menjadikan kita berkata, Allah itu omong kosong. Kemarin saya baru baca sebuah novel tulisan De Vries. Dia menulis di penutup novelnya katanya, jadi seorang ayah itu anaknya kanker, jadi dia mendengar kabar bahwa anak ini menuju kesembuhan. Nah hari itu adalah pas hari ulang tahun anaknya, jadi dia pergi beli kue sebelum pergi ke rumah sakit. Tapi selesai beli kue, dia coba mampir dulu di gereja untuk bersyukur kepada Tuhan, berdoa buat anaknya. Rupanya itu di chapel di rumah sakit. Selesai itu saudara-saudara, datang seorang suster memberitahu bahwa anaknya dalam kondisi kritis. Maka bapaknya lupa kue yang dibeli ketinggalan di chapel itu. Dia lari kunjungin anaknya. Dia bilang itu terakhir hanya untuk waktu dia say goodbye kepada putrinya. Setelah itu putrinya meninggal. Dia ingat kuenya masih di chapel. Dia balik, dia bilang ke chapel itu. Dia buka box kuenya, dia keluarin, pegang supaya bisa imbang di tangan. Setelah itu dia lempar itu kue ke salib yang ada di chapel. Dan dia mengatakan kue itu tepat jatuh di kayu salib patung Yesus yang ada di atasnya, di mahkotanya. Saudara-saudara marah besar. Nah, kalau kita ngomong Tuhan mencintai kita, dia menuntut dirinya, dia menuntut kita untuk kebaikan kita. Kita yang dicintai juga mengatakan, bukankah kesejahteraanku penting bagimu? Maka dengar doaku dong. Berilah apa yang aku minta. Pada kondisi seperti ini, saudara-saudara, cinta Tuhan itu omong kosong. Maka David Bennett, ya, ketika dia bicara soal kasih Allah, dia ngomong begini. Orang Kristen tuh bisa berbicara banyak tentang kasih Allah secara doktrin, secara informasi, secara pengetahuan kognitif. Tapi tidak secara pribadi dari pengalaman nyata dan dari hati terdalam. Nah itu sebabnya saya katakan Yohanes ketika mengganti nama dan lebih pingin dikenali sebagai murid yang dikasih. Itu istimewa. Karena ini yang ngomong bukan Tuhan, aku cinta kamu Yohanes. Tapi Yohanes yang ngomong, aku murid yang dicintai Tuhan. Saudara-saudara itu nggak mudah. Ya. Nanti kita teruskan topik ini. Yang kedua, kita mau bicara adalah pentingnya pengakuan dari pengalaman, dari hati terdalam. Aku orang yang dicintai Tuhan. Apa pentingnya itu, saudara-saudara? Saya memberikan beberapa poin. Ya. Yang pertama, itu penting karena itu adalah basic Christian life.
kehidupan paling basic daripada iman Kristen adalah pengalaman dicintai Tuhan. Hati-hati ya. Jadi pengalaman paling basic orang Kristen itu bukan aku diselamatkan, kalau mati masuk surga. Bukan juga aku segala dosaku sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Murka Allah tidak lagi akan menimpa aku. Tidak ada lagi hukuman yang kita akan terima. Kita sudah diselamatkan. Basic Christian life tidak dimulai dari situ. Tapi pengalaman bahwa kita dicintai Tuhan. Saya jelaskan begini. Saudara tahu Yohanes 3:16 bukan? Itu orang katakan adalah ringkasan Injil. Yohanes 3:16 bunyinya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan Kristus, anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya ingin ajak kita lihat begini. Kristus anaknya yang tunggal itu di tengah, ya kan? Di depannya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan Kristus anaknya yang tunggal. Belakangnya supaya yang percaya jangan binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, berjumpa dengan Kristus itu mesti dimasuki lewat sini atau lewat sini. Kalau saudara menjumpai Kristus lewat sini, maka kita berjumpa dengan Yesus untuk apa? Percaya, tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Itu basic Christian life. Bukan, harus dimasuki dari sini. Karena begitu besar kasih Allah. Maka penerimaan Kristus adalah sebuah pengalaman penerimaan kasih Allah. Bukan penerimaan keselamatan. Karena tanpa kasih Allah tidak ada Kristus dan tidak ada keselamatan. Jadi disitulah kita sebetulnya menerima Kristus adalah menerima sebuah pengalaman dicintai oleh Allah. Itu basic Christian life. Tanpa ini dialami sebetulnya kita belum betul-betul mengalami kehidupan Kristen. Kepentingan yang kedua, saudara-saudara, hanya ketika kita berjumpa lewat Kristus akan kasih Allah kepada kita akan bisa mulai mempunyai kehidupan yang merasa secure, aman. Karena kalau dikasih Tuhan itu berarti kesejahteraan kita penting, keselamatan kita prioritas bagi Dia, kebahagiaan kita itu menjadi perhatian besar bagi Tuhan. Maka kita jadi bisa percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya, maka tidak mungkin Tuhan membolehkan itu terjadi tanpa latar belakang Dia mengasihi saya. Ya. Karena betul kalau anaknya itu sebab Yohanes Roma 8 mengatakan kalau anaknya yang dia satu-satunya itu diberikan kepada kita, adakah berkat yang dia tahankan buat kita? Saudara-saudara, jadi kita bisa, karena di dalam Roma 8 saudara cuma melihat ya, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah cuma dua, dosa atau penderitaan. Dua-dua disangkal oleh Paulus, tidak bisa itu membatalkan pengalaman kita akan kasih Allah. Jadi ketika bahkan kita jatuh atau ketika kita di dalam sengsara, kita tahu itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saya tahu bahwa saya tetap menjadi perhatian Tuhan di dalam kesejahteraan saya, di dalam kebahagiaan dan di dalam keselamatan saya. Rasa aman. Walaupun pengalaman hidup yang sulit, saya tahu Tuhan mengasihi saya. Dia tidak merancang yang membahayakan dan tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang ketiga, saudara-saudara, pentingnya kita mengalami kasih Tuhan itu adalah keintiman. Waktu kita pacaran deh, saudara-saudara, karena cinta bukan, kita jadi pengen intim, kita jadi pengen dekat, kita pengen ketemu, kita nggak pengen pisah. Itu karena kasih, karena cinta. Henry Gantrip itu menulis sebuah buku psikoterapi dan religion. Di dalam buku itu dia menyinggung bahwa orang-orang yang takut atau orang-orang yang tidak suka
kepada Tuhan itu punya ciri mengenali Tuhan sebagai Tuhan yang suka sekali atau perhatian utamanya adalah dosa kita. Itu yang paling dia perhatikan. Jadi Tuhan itu kerjanya cuma membawa buku catatan, ngikutin kita sepanjang hari. Untuk apa? Perhatiin lu dosa apa hari ini. Nah, orang-orang seperti ini, jadi orang-orang yang tidak suka Tuhan itu punya ciri. Pengenalan mereka akan Tuhan itu adalah Tuhan yang ngurusinnya pagi sampai malam seumur hidup kita. Dosa, dosa, dosa. Saudara-saudara, saya ketemu beberapa pertanyaan yang menurut saya ini memperlihatkan sekali pengenalan Allah yang konsentrasi, fokus perhatiannya pada dosa. Pertanyaannya begini, kalau waktu buka puasa saya makan dan makanan itu masih nempel-nempel di gigi, kemudian selesai masa buka puasa, saya masuk kembali ke masa berpuasa, itu kotoran-kotoran makanan yang nempel di gigi, kalau saya bersihin terus saya telan, batal nggak dosa saya? Saya pikir, waduh ini pertanyaan berat amat. Sampai segitukah? Saudara-saudara, pertanyaan yang kedua begini. Apakah kalau berdoa bagi orang yang agamanya beda sama kita, kafir, itu dosa? Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang lagi rame adalah pakai bra dosa. Saudara-saudara, kalau kayak begini, apa-apa dosa. Bahkan juga sempat ribut merayakan ulang tahun, nyanyi happy birthday to you, itu juga dosa. Kalau begini kerjanya Tuhan itu cuma, ini dosa, itu dosa, ini dosa, itu dosa. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Dan jangan berpikir kita orang Kristen tidak begitu. Coba saudara membayangkan kalau hari ini Anda mati, berdiri di hadapan Tuhan. Menurut saudara, apa yang Tuhan nomor satu periksa dalam hidup kita? Apa yang menjadi fokus perhatian Tuhan ketika kita datang ke hadapannya? Apakah dia akan bawa timbangan dan menurut dia akan perhatikan dosamu? Baik tidak baiknya hidupmu. Kalau seperti itu sebetulnya juga kita sama. Perhatian Tuhan lebih dalam hidup kita adalah dosa, dosa, dosa. Dan itu tidak bisa, tidak mungkin membawa kita intim dengannya. Yang membuat kita mau dekat dengan Tuhan hanya satu, perasaan kita dicintai. Itu yang ketiga penting. Yang kedua ya, yang ketiga adalah pentingnya mengalami kasih Tuhan secara pribadi dirasa diakui itu adalah pertumbuhan yang sehat bagi kerohanian kita. Bernard of Clairvaux itu membuat 4 steps pertumbuhan kasih. Yang pertama adalah mengalami kasih Tuhan buat diri kita sendiri. Ya. Sampai kita mengasihi Tuhan juga buat diri kita sendiri. Memang masih egois. Bertumbuh kemudian mengasihi Tuhan buat Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, saudara-saudara, mengasihi diri sendiri karena Tuhan. Saya merawat, saya menjaga, saya mencintai diri saya. Alasannya apa? Karena Tuhan sudah mencintai saya. Step yang terakhir adalah saya mencintai orang lain karena Tuhan. Maka di Yohanes 21, saudara kalau perhatikan, Petrus kan ditanya, apakah engkau mencintai aku? Waktu Petrus bilang, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti di situ kalau Petrus menggembalakan domba, dia akan bahkan mengorbankan nyawanya bagi domba. Itu bukan karena cintanya pada domba, melainkan karena cintanya pada Yesus. Maka kita mulai bisa mencintai orang lain sebetulnya karena mencintai Tuhan. Dan yang terakhir, kira-kira pentingnya pengalaman kita dikasih Tuhan adalah kita bisa mulai belajar memilih apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Cobalah saudara perhatikan begini. Waktu Yesus dicobai di padang gurun 3
3 kali dia dicobai, semua pencobaan itu baik buat Yesus. Ya, lapar, ubah batu jadi roti. Nanti kalau udah bisa batu jadi roti, baik buat siapa? Buat Yesus, lu kan lapar, perlu makan. Lompat dari bait Allah. Buat apa? Di bait Allah banyak orang. Kalau kamu melompat, orang kan percaya berapa supranaturalnya kamu, begitu jatuh ditatang oleh malaikat. Maka nggak usah naik kayu salib, justru terbukti lewat itulah engkau anak Allah. Dan yang terakhir, sembah aku, untungnya buat siapa? Semua buat kamu. Dan betul-betul saudara-saudara di pencobaan yang sembahlah aku, maka seluruh dunia dengan kekayaan dan kemuliaan ku berikan kepadamu. Setan menawarkan ini baik buat kamu sendiri. Kenapa kita bisa berkata gitu? Nih, kalau saya kasih saudara gambaran yang lain. Sembahlah aku, maka mobil saya, rumah saya, pabrik saya, semua saya kasih ke kamu. Kalau sampai saudara sembah saya, saudara minatnya kepada saya atau kepada yang saya mau kasih? Saudara minatnya ke sini. Iblis juga tahu sampai Yesus menyembah aku, dia bukan mau nyembah gue, dia mau yang gue tawarin seluruh dunia dan seluruh hartanya. Apa iblis nggak tahu? Tahu, gue cuma jadi alat, dia sembah, sarana untuk mendapatkan kemauannya. Coba kalau nggak ada ini, ya gue nggak disembah. Nah, saudara-saudara, walaupun setan tahu bahwa dia disembah cuma sebagai sarana untuk mendapatkan kemuliaan dan harta seluruh dunia, nggak apa-apa. Ini baik kok buat kamu. Pusatkan jadi pada dirimu sendiri. Yesus tolak tiga-tiganya. Tapi waktu Bapaknya dalam permintaan yang sungguh sampai keringet darah, jangan aku minum cawan itu. Tapi waktu Bapaknya bilang, adalah kehendakku kamu minum itu cawan, Yesus terima. Kenapa? Saudara-saudara, mari kita lihat kenapa Yesus menolak. Apa yang nampak baik buat dia dan dia terima apa yang nampak mencelakakan dia. Dari awal waktu Yesus mau masuk ke dalam pelayanan, kita tahu ceritanya. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan langit terbuka, turun merpati dan sebuah suara Roh Kudus seperti merpati dan keluar suara dari langit yang berkata, bukan loh ya saudara, bukan berkata segala kuasa kuberikan kepadamu. Bukan juga segala kemewahan kuberikan padamu. Tapi cuma keluar suara apa? Inilah anak yang kukasihi. Saudara-saudara, itu cukup bagi Yesus memilih apa yang Bapaknya mau. Jadi kalau ini basic Christian life, maka mestinya inilah yang terjadi. Kita menginginkan dan kita ingin dikenal sebagai orang yang dicintai Tuhan. Secara sederhana, saya ingin ajak saudara menutup khotbah ini dengan coba mengikuti saya begini. Kita tundukkan kepala, dan saat kita menundukkan kepala, coba katakanlah di dalam hati saudara bahwa saya adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Waktu itu saudara katakan dari hati, saya adalah orang yang dicintai Tuhan. Cermati hatimu. Apakah di situ keluar suara begini? Sebuah protes yang keras. Omong kosong. Mana buktinya saya dikasihi? Atau keluar suara perasaan malu, di mana kita rasa mana mungkin orang seperti saya dicintai. Atau yang ketiga, saudara tidak merasa apapun. Atau yang keempat, seperti seorang anak Tuhan yang bernama Brennan Manning, waktu dia merenungkan cinta Tuhan dan dia merasa dia begitu dicintai Tuhan, dia berkata gini, Tuhan, apakah Engkau sudah gila mencintai saya sampai seperti itu? Coba saudara,
Ketika berkata aku pribadi adalah orang yang dicintai Allah. Apa kata respon hati saudara? Sebuah protes, merasa itu tidak benar, atau perasaan malu karena merasa diri sendiri tidak pantas untuk dikasihi, atau saudara tidak punya perasaan apapun, tergerak enggak, malu enggak, protes enggak, ya. Atau yang terakhir, saudara sungguh berkata, Tuhan ya, saya orang yang kau cintai. Kalau 1, 2, dan 3 itu yang menjadi respon hati saudara, maka mari kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita bahwa Kristus diberikan semata-mata karena Allah mencintai kita. Menerima Kristus itu adalah menerima kasih Allah. Kita berdoa. Tuhan, lewat berbagai pengalaman hidup kami, menghadapi tuntutan aturan yang Tuhan berikan, dan juga berhadapan dengan tuntutan-tuntutan kami kepada Tuhan, karena seperti sering kami dengar bahwa Engkau mencintai kami, seringkali tidak kami lihat segelombang, sehingga kami bergumul banyak, mempertanyakan banyak tentang benarkah cinta Tuhan itu real kepada kami masing-masing. Kami sadar Tuhan mengalami cinta Tuhan dan mengakui kami dicintai Tuhan itu menjadi sesuatu dasar daripada kehidupan Kristen. Tanpa itu kami sulit bertumbuh, tanpa itu kami sulit intim dengan Tuhan, tanpa itu kami sulit merasa bahwa kami dilindungi, dijagai, dipelihara. Dan tanpa itu juga kami sulit belajar taat. Tuhan, kami terus butuh pertolongan dari Roh Kudus-Mu sampai kami juga bisa seperti Yohanes mengatakan, aku murid yang dicintai Yesus. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom teman-teman MYC yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan Cistela. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah masing-masing? Semoga teman-teman masih di dalam perlindungan Tuhan, sehat-sehat selalu dan merasakan damai sejahtera apapun kondisi yang teman-teman saat ini sedang rasakan ya. Teman-teman, Cistela ingin menyampaikan beberapa warta. Yang pertama, kita mau mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Yohan Candawasa yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah MYC hari ini. Kelebihan semasa pandemi ini adalah kita bisa mendapatkan pembicara-pembicara yang tidak ada di kota Jakarta. Dan Tuhan mengutus Pak Yohan untuk menjadi pembawa firman Tuhan. Dan biarlah pesan Tuhan itu boleh sungguh-sungguh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tuhan juga yang kiranya boleh memberkati pelayanan Pak Yohan dimanapun Tuhan mengutus Pak Yohan berada selama ini ya. Teman-teman, yang kedua, kita juga berterima kasih karena Tuhan mengirimkan teman-teman kita, anggota-anggota MYC untuk melayani kita sehingga kita dapat beribadah dari rumah masing-masing pada hari ini. Kita bersyukur untuk ada WL Ciacia, ada pemusiknya Aldo dan Kevin, kemudian ada editor Jefta. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap pelayanan yang dipersembahkan oleh teman-teman kita, dan biarlah apa yang sudah mereka berikan kepada Tuhan itu bukan hanya memberkati hidup kita, tapi juga membakar semangat kita sebagai anak-anak muda untuk mempersembahkan talenta yang sudah Tuhan titipkan kepada kita untuk mengembangkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah segala pekerjaan sehari-hari yang Tuhan berikan. Nah teman-teman, Cistela ingin menyampaikan satu berita sukacita. Kita terus doakan dengan kondisi Jakarta yang semakin kondusif ke depannya. Kita berharap Tuhan buka pintu kesempatan bagi setiap kita untuk bisa menikmati ibadah bersama-sama ke rumah Tuhan lagi. Dalam arti datang ke gedung gereja, saat ini live streaming MYC selama bulan Oktober sudah terbuka lagi untuk para pelayan, jadi sifatnya masih terbatas. Nah, di bulan November kita doakan jika keadaan terus membaik, kita berharap bahwa MYC juga bisa terbuka bukan hanya untuk para pelayan MYC,
tetapi juga untuk setiap jemaat MYC. Tentunya dengan melihat kondisi pandemi yang seperti ini, kita perlu menjaga protokol kesehatan. Jadi jika datang ke gedung gereja, otomatis harus mendaftar lewat link registrasi terlebih dahulu. Jadi jumlahnya masih dibatasi supaya kapasitas ruangan ini tetap memenuhi social distancing. Nah teman-teman, kita harapkan itu boleh segera terwujud di awal bulan November nanti, karena kita mendoakan itu bersama-sama, minta belas kasihan Tuhan. Teman-teman, itu aja warta MYC dari Cistella. Cistella ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah MYC hari ini dengan berdoa bersama. Tuhan Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur kalau di masa pandemi ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk beribadah walaupun masih sebagian besar secara online. Tuhan, sebagai anak-anak muda Engkau memberikan kami banyak sekali potensi. Dan tanpa sadar ya Tuhan, kekuatan kami adalah untuk beradaptasi dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Kami sadar ya Tuhan, awalnya kami mungkin bosan dengan ibadah online. Tapi tanpa sadar sebagian besar dari kami sudah begitu menikmati ibadah online. Ibadah online membuat kami begitu santai ketika kami menghadap hadirat Tuhan. Karena segala sesuatu dapat kami lakukan secara fleksibel. Kami sesuaikan dengan kebutuhan kami. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami seringkali lupa untuk berdisiplin ketika kami beribadah, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan ketika kami beribadah. Tuhan, kami memohon kiranya ketika Engkau terus memberkati, khususnya Indonesia boleh menjadi semakin baik di dalam menanggulangi pandemi COVID, kami rindu Tuhan, supaya Engkau yang boleh terus menanamkan kerinduan di dalam hati kami sebagai anak-anak muda untuk datang kembali ke hadirat Tuhan, bukan hanya dari rumah masing-masing, tetapi ketika keadaan memungkinkan, Tuhan boleh memanggil, Tuhan boleh memberikan kerinduan di dalam hati setiap anak-anak muda untuk datang kembali ke rumah Tuhan secara fisik di gedung gereja. Tuhan, kami tahu sebagai anak-anak muda ada banyak kesibukan, ada banyak tawaran-tawaran yang dunia berikan yang dapat membuat kami tertarik untuk melakukannya lebih daripada sekedar kami datang menghadap hadirat Tuhan seminggu sekali di dalam gedung gereja. Tetapi Tuhan, ketika Engkau menaruh kerinduan di dalam hati anak-anak muda ini, kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati kehidupan mereka, supaya kehidupan mereka sungguh-sungguh boleh menjadi terang, dimanapun mereka berada Tuhan utus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu, ada banyak keluhan-keluhan dari mereka mungkin tidak bisa mereka sampaikan, sharingkan kepada orang-orang di sekitar mereka. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka, baik itu di tengah-tengah keluarga mereka, baik itu di tengah-tengah pekerjaan, studi mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh turut campur tangan, Engkau yang boleh bekerja, dan ketika Engkau berkarya dalam hidup mereka, mereka boleh menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan mereka satu pertumbuhan iman, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah, biarlah mereka boleh tetap mencari Tuhan, mereka boleh merasakan bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh menyertai mereka. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Kerinduan kami adalah ibadah ini boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan, karena Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kepadamu dengan menutupnya, dengan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman MYC yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah MYC telah selesai. Tuhan Yesus memberkati, happy Sunday. Dan sampai jumpa di ibadah MYC minggu depan, tetap di jam 10.30. Bye-bye.